Jejak langkah sering membawa kita ke tempat yang tak terduga. Ini Santua ini, nama Demang Arya terukir sebagai saksi bisu perjalanan waktu. Bukan sekedar tumpukan batu dan tanah, ada cerita tentang perjuangan dan asal-usul Parung yang tersimpan rapat di sini. Bersama sang juru kunci, kita akan membuka kembali lembaran sejarah yang mulai pudar. Inilah obrolan kami. Beliau sebar siar Islam dari arah timur sampai utara hingga singgah lagi Bogor sini. Ya beliau sambil ada pemerintahannya sambil ada padepokan gitu. Nama aslinya itu bukan? Wallahu alam, namanya saya nggak tahu. Nama aslinya kita nggak tahu. Ya. Itu mungkin nama apa? Nama gelar. Nama gelar ya. Ya. Pastinya nyambung Ya, ke Banten, Cirebon. Justru namanya tuh orang jauh ya. Jauh. Orang dekat malah ada ya. Berarti beliau itu dulu pejabat negara berarti. Iya. Kalau menginap beriadoh juga boleh, bawa bekal sendiri. Iya, bakal bawa sendiri, ntar jangan minta di sini ya. Nah, iya nih guys, kita lagi di pemakaman Raden Demang Arya, Raden Demang Arya, Kampung Waru, Kampung Waru, Kecamatan Parung, Parung, Bogor. dan Bogor. Punya nilai sejarah yang luar biasa dan sangat berkaitan dengan sejarah Parung juga ya. Ya, sejarah Islam. Makam Ki Demang Arya, gimana ceritanya sampai sekarang terawat dengan baik, dan dengar-dengar juga ramai banget ya dikunjungi sama penjara yang nggak ada putus ya, hampir tiap hari ya. Alhamdulillah yang pada siar sejarah mah Nusantara dari mana gak pada datang silaturahmi ke makam Raden Demang Arya. Alhamdulillah mak, dari mana aja, mau dari luar daerah juga ada gitu. Pengen tahu udah beliau. Ya kisah sejarahnya mah beliau tuh konon dahulu sebelum penyebar Islam begitu banyak di Jawa Barat gitu. Beliau sebar siar Islam dari arah timur sampai utara hingga singgah lagi Bogor sini. Dulu kan belum ada pemerintahan, Ya. masih zaman kerajaan. Ya, kerajaan. Zaman dulu masih zaman kolonial Belanda. Gitu. Siar Islam malu zaman dulu kan beda. Kalau sekarang berjuang Islam aja Ya masih naik turun ya. apa sulitnya gitu Ya. kan, mau siar Islam itu banyak penjajah. Tantangannya Luar biasa. Beliau ini para wali Allah, hingga dia dari timur sampai ke utara sampai ke Jakarta, Batavia, belum Jakarta dulu mah. Ya, dulu namanya Batavia ya. Batavia sampai Sunda Kelapa sampai Depok hingga singgahlah beliau di Parung ini. Alhamdulillah di sini beliau siar Islam mempunyai padepokan. Padepokan tuh siar itu apa, paling ngaji gitu. Iya, tempat Dari ngaji mana lah. aja, Kalau bahasa kalian sekarang tempat ngaji lah gitu. Kalau dulu kan namanya padepokan ya. ya muridnya dari mana aja dah dulu mah, yang pada ngaji pada pinter. Ya, alhamdulillah hingga meninggalnya pun ya dia di sini. Sambil ada pemerintahan dulu zaman masih Kedemangan, Demang kan pemerintahan dulunya. Kedemangan itu zaman kerajaan. Ya, Demang itu kan setara dengan bupati atau camat Iya, ya. pemerintahan. Kepala daerah lah gitu ya. Daerah. Sejalannya waktu yang sekarang kita sebagai penerus pengurusan. Sebelum dari kakek saya, wah saya hingga saya sekarang nih tahun kemarinnya. Oh, turun-temurun jadi. Turun ya. Alhamdulillah saya terpanggil lah untuk mengurus ini. Alhamdulillah sekarang apa yang bagaimana Mas lihat. Luar biasa rapi, terawat gitu. Saya minta doanya juga kepada masyarakat umumnya terus ya, biar bisa melestarikan terus budaya kita, makam leluhur kita. Kalau bukan kita siapa yang rawat gitu. Ini kalau Raden Arya ini meninggalnya tahun kapan pastinya Pak? Allah meninggal mas saya cuman antara 16, 17 sama saya dan gitu ya. 17 ya, berarti 300 tahun yang lalu. Iya. Nah, keterkaitan Raden Arya dengan sejarah kota atau daerah Parung dan penyebaran Islam itu seperti apa Pak Amran? Sejarahnya? Maksudnya orang kan mengaitkan Parung secara pemerintahan dan penyebaran Islam
di Parung dan sekitarnya sampai BSD sampai Tangerang itu kan dengan Raden Arya. Nah itu gimana itu ceritanya itu? Ya beliau sambil ada pemerintahan sambil ada padepokan gitu. Tapi dulu beliau itu termasuk pejabat ya? Walau alam gitu. Karena kan dipanggil Demang. Iya. Kalau Demang itu kan identik dengan pejabat kan, Pejabat sama camat atau bupati gitu ya. Terus jadi sebutnya aja pemerintahan itu sebutnya ya Demang. Mungkin dia juga pada berjuang di sini nggak sendiri juga mungkin banyak para sahabat-sahabatnya syari Islam jawabannya di Parung carikan punya Raden Demang Arya gitu. Nama aslinya itu bukan? Wallahu alam, namanya saya nggak tahu. Nama aslinya kita nggak tahu, tapi Ya. itu mungkin nama apa? Nama gelar aja. Nama gelar ya. Ya. Kita sekarang kita ingat yang kita harus PR buat kita ya karena berkat beliau lah perjuangannya sehingga sekarang ini kita bisa mengaji, bisa mengenal Allah, banyak usaha mendidik perjuangan Islam hingga sampai sekarang. Alhamdulillah lah berkat beliau lah perjuangan mereka. Jadi pertama kali Islam masuk itu jadi dibawa oleh Raden Arya di Parung ini ya. Ya mudah seperti itu asal muasalnya ya. Kan kalau nggak ada para wali kita mungkin Ya, apa? betul. Sekarang jadinya. Jadi dia masuk ke daerah Parung dan sekitar ini kan kalau menurut catatan sejarah itu kan Parung kan termasuk wilayah besar sebenarnya dulu tuh, termasuk Serpong, Iya. Tangerang itu masuk pusatnya di Parung ini katanya. Sekarang yang kita harus ini jaga lestarikannya ya berkat dia lah bersyukurnya kita sekarang ini bisa mengaji, bisa sholat, mengenal Allah. Secara silsilah ada nggak silsilahnya, maksudnya ada itu dari atasnya kemana, bawahnya sampai di mana? Mungkin Pak Amran tahu sedikit atau gambarannya gitu? Ya mudah-mudahan betul ya sampai ke atas dari ke yang Prabu Siliwangi juga. Oh, larinya ke Prabu Siliwangi. Ya, ke Cigundul sampai ke Gorosngora. Apa? Sampai ke atasnya. Panjalu. Walau alam sabit seperti itu. Iya, itu kan cerita, namanya juga cerita. Iya. Sampai ke bawahnya ada nggak sampai mana? Dia punya sisa sampai di bawah apa hanya stop sampai Raden Arya? Saya stop sampai di Maria aja, gitu. Jadi di bawahnya nggak detek ya? Ya, tapi alhamdulillah banyak para ini wali-wali alhamdulillah masih dia. Mereka ke Banten, ke Cirebon masih. Pastinya nyambung ke Banten, Cirebon, karena kan wilayah Parung ini kan masih dekat kan dengan Banten, Cirebon kan ibaratnya kan satu kota aja gitu. Seperti nyamuk. Cuma memang hanya sampai Raden Arya ya, jadi belum ada lagi yang bisa menulis sampai ke bawahnya sampai mana ini gitu ya. Iya, tapi kita mengimaninya ya berkat para pejuang Islam aja, para wali-wali Allah. Yang sekarang ini patokan berkat dialah kita harus bersyukur sampai saat ini. Tuh. Intinya kita harus jaga kelestarian dia, siar Islamnya, situs dan situs. Kita harus bangga punya leluhur di Kampung Waru ini. Kita harus jaga, lestarikan supaya anak cucu kita pada ada penerusin nanti ngurusin. Tapi ini masuk nggak aset daerah atau aset negara ini, posisi daerah ini, makam ini? Ya kalau sih menurut harus situs. Harus. Nah, maksud saya sudah tercatat resmi jadi situs yang dilestarikan atau hanya warga sekitar saja yang melestarikannya atau gimana gitu? Ya untuk saat ini sih untuk warga saya sendiri sih. Oh jadi belum ada. Belum tercatat dan ini ya? Belum. Ibaratnya saya sedikit ya hasil itu dah. Ya, artinya mandiri ya, swadana swasembada aja gitu. Karena kita ada yang punya niat membantu. Karena kan ada juga kan situs lain kan memang udah masuk ke situs yang dilindungi. Iya, kayak yang lain kan udah pada bagus-bagus. Iya, yang dilindungi ada. Tapi memang sih kalau semua mau dicari memang banyak sekali sih. Mungkin ada batasan kemampuan negara untuk mengcover semua ya. Mungkin yang bisa mandiri ya mandiri. Ya. Tapi untuk saat ini yang saya urusin belum. Kalau desa camat sih tahu, cuman belum. Ya. Itu. Yang mudah-mudahan negara kita berkah selamanya. Ya, tapi memang luar biasa. Ini tempatnya luar biasa. Maksudnya sangat terawat gitu loh. Karena ada juga situs-situs yang lain kalau didatangi itu ya sekedar ada aja. Iya.
seperti pada kemarin pada ayat tawasul lah, adain mereka pada ngaji yasin apa banyak ya yang kesini banyak. aman. Alhamdulillah pada ngaji yasin Dari Banten, berarti dari Banten. Makanya kalau saya dengar ada penjara yang dari Banten, dari apa Cirebon segala macam, berarti ini sih keterkaitannya tuh erat sekali ya, erat, maksudnya iya. dengan penguasa-penguasa Sunda dulu ya. Emang erat ini masih kan kelihatannya itu apa seperti itu. Emang masih alami, masih ini belum ada yang dirubah, masih alam. Paling kita bikin udu betul aman nyaman, bersolat. Tapi posisinya aman ya, maksudnya Aman. secara keberadaan ini nggak ada yang gugat di lokasi ini ya. Alhamdulillah nggak ada. Kadang-kadang kan zaman sekarang kan tahu sendiri ya, tiba-tiba diaku sama si A, si B, si C kan repot. Hanya ini. Ya Allah enggak ini bukan asli. Ini makam leluhur kita asli. Hari apa Pak Amran yang sering banyak pengunjung ke sini biasanya? Kan ngomong bebas ya hari Nah, maksudnya yang selama Pak Amran di sini nungguin itu rata-rata itu kan suka terlihat tuh trennya tuh mereka berkunjung hari apa hanya pas hari tertentu, harinya Isra Mi'raj misalnya, atau hari apa atau oh yang paling bulan Mulut. Oh Mulut. Sekarang nih mau puasa nih di bulan mau puasa juga banyak. Sa'ban nih banyak acara. Di bulan Rajab di hari baik bulan baik aja ramai pada ngaji, pada zikir, pada manakiban. Justru banyak tuh orang jauh ya, jauh, orang dekat malah ada ya. Kenapa itu Pak gitu? Nah ini kan sebenarnya fenomena yang hampir semua tempat tuh. Mungkin Pak Amran punya cerita karena kenapa tempat-tempat yang katakanlah seperti ini ya, tempat-tempat yang itu banyak justru orang luar jauh-jauh yang bela-belain datang jauh-jauh untuk ziarah. Tapi orang sekitar biasanya ya dihitung jari lah 1, 2, 3 itu sebenarnya gimana sih sebenarnya ya? Itu hampir semua loh Pak, rata semua di tempat nggak semua rata. Itu kenapa itu kira-kira menurut pemakaman keramat semua di kampung manapun sama. Itu kira-kira. Ya mungkin karena sudah pakai payung, terpayungi sudah begitu karomahnya. Mungkin juga kalau itu kan kadang-kadang dapat hidayah, insya Allah. Gitu. Tapi beliau tahu di sini tapi kan hati orang kan beda-beda. Iya. Karena rata gitu pokoknya. Hidayah kan yang ada di sini. Oh, berarti bicaranya bukan lagi bicara logika ya. Hidayah. Bicaranya. Kalau mau dari hidayah, insya Allah dia. Ya. Udah menyembah Allah tetap sini makan tawasul hadiahin dia pejuang kita. Nah kembali ke namanya Ki Demang berarti beliau itu dulu pejabat negara berarti. Iya. Jabat pemerintahan lah gitu. Pemerintahan di Parung ya. Jadi pejabat pemerintahan sekalian penyiar pembawa dan penyiar Islam komplit ya. Padepokan. Ya, kita kan cerita ya mohon maaf. Saya juga belum tahu apa-apa, cuma menyampaikan apa adanya aja. Yang saya tahu gitu. Ya artinya gini, artinya kan Parung itu sebenarnya daerah besar dulunya ya. Iya belum ini masih kan belum ada pemerintahan dulu. Ya artinya gini, artinya kan kalau sekarang kita lihat itu kan Parung itu kan ya baru mulai rame, baru mulai berkembang dibandingkan dengan namanya apa Bintaro apa namanya segala macam lah ya sekitar situ tuh kan. BSD segala macam. Padahal kalau kita lihat teks sejarah, justru dulu Parung tuh jadi pusat gitu lah. Pusat. Benar ya, jadi pusat pemerintahan ya. Iya betul. Kan ya alhamdulillah dengan berjalannya waktu kan pelan-pelan gitu. Ya mudah-mudahan kita ke depan kan nih. Penting kita sehat panjang umur. Iya kan. Artinya kan banyak juga di daerah lain yang daerah-daerah itu baru muncul, baru terdengar. Ternyata kalau kita lihat sejarah itu justru Cikapaka tuh dari situ gitu. Harusnya. Saya juga baru tahu ini Parung nih. Padahal saya di Parung udah lama loh Pak. Ya alhamdulillah sekarang berjalannya tahun. Nah terakhir nih Pak Amran, pesan Pak Amran ke masyarakat secara umum tentang keberadaan situs makam ini Raden apa tadi Demang Arya itu apa nih? Buat pemirsa YouTube channel YouTube BU ya. Untuk para masyarakat umumnya ya silahkan, bagi yang mujarah mah welcome silakan. Kita minta kepada Allah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagi kita Allah lah penolong kita. Kita hadiahi tawasulin orang-orang yang pernah sebelum kita syiar Islamnya. Cuma itu aja. Artinya ini terbuka 24 jam ya. Terbuka
Silakan. Mau nginep juga boleh ternyata. Boleh. Ya. Silahkan. Kalau kemalaman di jalan boleh. Kalau mau nginep beriado juga boleh, bawa bekal sendiri. Iya, bekal bawa sendiri, ntar jangan minta di sini ya. Kan, dari mana? Jadi minta di sini, bawa sendiri bekal. Bapak udah pulang madang. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Cuma itu saya yang bisa sampaikan. Singkat padat, intinya kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Minta kepada Allah, cukup Allah lah penolong kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan panjang umur, barokah rezeki kita, dimudahkan urusan kita, bisa membawakan rumah tangga kita. Amin. Insya Allah ya. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amran, Sama-sama. waktunya ngobrolnya. Semoga ini nanti masyarakat luas juga mendengarnya dan situs ini bisa menjadi lebih lestari lagi. Banyak yang datang untuk berziarah, untuk mengenang sejarah dan sebagainya dengan segala macam. Silahkan berziarah mah bagi siapa aja welcome. Silahkan. Ya, makasih banyak nih. Ya, sama-sama. Ya.